Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan juga kesempatan kepada kita semua. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat selalu dengan tetap mempertahankan semangat belajarnya. Baik adik-adikku sekalian, dewasa ini agama Islam adalah agama yang sangat besar. Tidak bisa dipungkiri lagi. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang paling banyak kedua penganutnya di seluruh dunia setelah agama Kristen. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya ini adalah berkat perjuangan ataupun jasa dari Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabat juga para tabi'in-tabi'innya. Perjuangan Rasulullah SAW juga para sahabat-sahabatnya dalam mempertahankan agama Islam itu sangat kuat dan sangat keras. Beliau sampai rela memberikan hartanya, menyerahkan jiwanya hanya untuk mempertahankan atau mendedikasikan dirinya untuk agama Islam. Begitu kuatnya beliau dalam mempertahankan agama Islam, bahkan walaupun harus dengan peperangan sekalipun. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Khandaq, Perang Tabuk, dan Perang Uhud, dan masih banyak lagi peperangan-peperangan yang lainnya yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, adik-adikku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengerucutkan pembahasan pada salah satu kisah peperangan yang peperangan ini sudah sangat masyhur dan tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Perang apakah itu? Itu adalah The Battle of Uhud atau Perang Uhud. Nah, bagaimana sih dinamika yang terjadi pada Perang Uhud? Juga apa sih hikmah juga pelajaran yang bisa kita ambil dari terjadinya Perang Uhud? Nah, bagaimana sih dinamika yang terjadi pada Perang Uhud? Juga apa sih hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Perang Uhud? Baik adik-adik, kita simak kisah berikut ini. Perang Uhud. Gunung Uhud namanya terdokumentasikan secara epik oleh sejarah sebagai perjuangan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi kaum Quraisy pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Gunung ini menjadi saksi bagaimana berhasil dari sebuah perang bisa memberi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Setahun sebelumnya, pertempuran kaum muslimin bersama kaum Quraisy Mekah terjadi di Lembah Badar. Perang tersebut tidak hanya membuat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai ahli strategi perang yang sangat mumpuni. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy Mekah, segera melakukan persiapan besar-besaran demi pembalasan. Bapak Quraisy ini sangat terpukul atas kekalahan di Lembah Badar, sehingga melakukan persiapan yang benar-benar matang. Bukan hanya pasukan infanteri yang dipersiapkan, tetapi juga pasukan berkuda atau yang dikenal sebagai pasukan kavaleri. Sebanyak 3.000 infanteri dipersiapkan oleh Abu Sufyan. Sebagian dari infanteri tersebut dilengkapi dengan pakaian besi. Dalam waktu yang singkat, Abu Sufyan berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan yang terdiri dari 3.000 infanteri, 200 kavaleri, dan sekarang mereka pun menuju ke kota Madinah. Bukan hanya pasukan yang besar dan bersenjata lengkap, Abu Sufyan juga membawa pakar strategi perang yang sangat berpengalaman, Khalid bin Walid. Abu Sufyan tidak lupa membawa Hubal, berhala atau Tuhan kaum Quraisy Mekah yang paling besar. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti di Perang Badar. Kini pasukan Quraisy Mekah mengambil jalan-jalan di dekat sumber air. Mereka mengambil tempat perkemahan di Lembah Sabka, sebuah tempat yang memiliki 2 mata air. Sementara itu, Madinah dalam kondisi yang tenang. Tidak ada aktivitas militer karena penghuninya tidak mengetahui bahwa ada bahaya yang sedang mendekat. Ketenangan itu berakhir ketika seseorang datang yang diutus oleh paman Nabi, Abbas, datang membawa surat dari Mekah. Nabi dan para sahabat akhirnya menyadari bahwa bahaya telah sangat dekat.
Nabi segera mengirim orang untuk memperhatikan gerak-gerik pasukan musuh yang berkemah di lembah Sabha pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah. Setelah memastikan keberadaan posisi musuh, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya segera menyusun rencana menghadapi pasukan dari Mekah tersebut. Melihat kekuatan musuh yang lebih kuat dan terlatih daripada yang dihadapi dalam perang Badar, Nabi Muhammad mengusulkan agar menunggu musuh untuk masuk ke kota Madinah dan melawan mereka dengan cara perang kota. Cara ini akan membuat musuh terjebak dalam kelompok-kelompok kecil sehingga mudah dihadapi daripada melawan mereka di tempat terbuka. Namun, kaum muslimin masih dihinggapi oleh euforia dari kemenangan di lembah Badar. Beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi agar menyambut musuh di luar kota Madinah. Setelah mendengar usulan tersebut, Nabi Muhammad masuk ke rumah dan keluar dengan menggunakan baju zirah dan menyiapkan senjata. Lihat sikap Nabi, para sahabat pun terkejut. Mereka pun saling berbicara satu sama lainnya, merasa telah membangkang terhadap perintah Nabi. Para sahabat kemudian meminta Hamzah menyampaikan bahwa mereka tunduk kepada segala keputusan Nabi. Hamzah sengaja yang diminta karena beliau adalah paman Nabi. Nabi pun menjawab bahwasanya dirinya bukan seorang Nabi jika menanggalkan baju zirah dan senjatanya sebelum perang dimulai. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad segera bergerak menyongsong musuh di Gunung Uhud. Nabi Muhammad memimpin seluruh infanteri dan 50 pemanah. Kekuatannya sebenarnya masih jauh dan tidak sebanding untuk mengimbangi pasukan Abu Sufyan. Bergerak meninggalkan Madinah, pasukan muslim mulai dilanda perpecahan. Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan 300 pasukannya memutuskan untuk kembali ke Madinah. Dia beralasan karena musuh tidak kunjung dijumpai. Selain itu, ia menganggap melawan musuh di dalam kota baik daripada di tempat terbuka. Dengan perginya Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan 300 prajuritnya, maka kekuatan infanteri pasukan muslim tinggal 700 orang. Situasi ini semakin mengkhawatirkan, mengingat ada 3000 infanteri yang akan mereka hadapi. Berkurangnya pasukan ternyata masih terus berlanjut. Muhammad memerintahkan beberapa orang untuk kembali ke Madinah, seperti Abdullah bin Amr, Zaid bin Sabit, dan Usamah bin Zaid, karena usia mereka yang terlalu belia. Namun, beberapa pemuda yang terbilang belia memaksa bertahan dan turut serta dalam pertempuran, seperti halnya Rafi bin Khudaij, yang diizinkan Nabi tetap ikut karena posisinya sebagai pemanah. Hingga kemudian sampailah pasukan muslim di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad melihat sekelilingnya dan mulai mengatur strategi. Nabi Muhammad menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit di pegunungan Uhud sebagai pelindung infanteri yang berada di bawahnya. Para pemanah ini diharapkan akan menghancurkan konsolidasi pasukan musuh yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat pasukan muslim. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada pasukan pemanah tersebut bahwa jangan sampai mereka melepaskan posisinya atau meninggalkan posisinya dalam situasi apapun. Apakah pasukan di bawah mereka menang atau kalah, pasukan pemanah harus tetap siaga di posisinya, dan peperangan pun sudah diambang mata. Seiring pasukan Quraisy Mekah yang semakin dekat, perang pun semakin mendekat. Pasukan muslim yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad membentuk formasi tempur di Gunung Uhud. Pasukan Quraisy Mekah tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan pasukan muslimin di Gunung Uhud. Dua kekuatan sudah saling berhadap-hadapan. Sesuai tradisi bangsa Arab, mereka akan saling mengirimkan wakilnya dalam duel 1 lawan 1. Duel antara wakil dari pihak pasukan muslim dan pasukan Quraisy berlangsung sangat menegangkan. Duel dari dua pasukan tersebut sedikitnya akan mempengaruhi mental di antara kedua pasukan tersebut. Seperti kejadian di lembah Badar, wakil dari kaum Quraisy lagi-lagi mengalami kekalahan dalam duel tanding tersebut. Setelah duel tanding, perang yang sebenarnya pun berlangsung. Pasukan kavaleri Quraisy bergerak terlebih dahulu dan diikuti infanteri. Begitu pasukan Quraisy bergerak semakin dekat, tiba-tiba saja anak-anak panah berhamburan dari puncak Gunung Uhud. Hujan anak panah membuat kavaleri tertahan. Mereka harus menghindari anak-anak panah yang menghujam mereka tanpa henti. Melihat kavaleri mereka tertahan karena serbuan anak panah, infanteri Quraisy Mekah bergerak maju. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan muslim
yang sudah siap dalam posisi tempur. Setelah berhasil menghindari hujan anak panah, pasukan kavaleri Mekah mundur untuk melakukan konsolidasi ulang. Hujan anak panah dan jatuhnya korban di pihak kavaleri membuat mereka mencari cara lain untuk merangkak maju. Begitu melihat kavaleri mundur, pasukan pemanah di puncak Uhud mengalihkan sasaran mereka ke bagian ekor infanteri Quraisy. Meskipun dilengkapi dengan baju zirah, pasukan infanteri tersebut tetap kewalahan menghadapi hujan anak panah. Pasukan infanteri Quraisy terbelah akibat hujan anak panah mengacaukan barisan belakang mereka. Mengetahui pasukan di belakang mereka telah mundur, bagian depan infanteri Quraisy Mekah mulai jatuh mental, dan pasukan musuh yang terkoordinasi dengan rapih di depan mereka. Tidak ada pilihan lain selain mundur dalam kondisi panik. Pasukan Quraisy Mekah tidak menghiraukan kawan-kawan mereka yang terluka maupun mati. Perlengkapan yang mereka miliki pun ditinggalkan begitu saja. Pasukan tersebut benar-benar kocar-kacir mencari perlindungan. Sementara itu, pasukan pemanah melihat mundurnya pasukan Mekah, lihat banyak barang bawaan yang ditinggalkan. Pasukan pemanah tergiur oleh harta rampasan perang, segera menuruni bukit. Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, memperingatkan dengan sekuat tenaga agar tidak melupakan pesan Nabi. Para pasukan pemanah tersebut turun dari perbukitan. Di lain pihak, turunnya pasukan pemanah tersebut dilihat oleh Khalid bin Walid dari pihak Quraisy. Khalid bin Walid yang melihat peluang pun melakukan serangan balik. Dia membawa kavalerinya bergerak ke belakang melingkar pegunungan Uhud. Kemenangan pasukan muslim yang sudah berada di depan mata itu berubah menjadi bencana jika secara tiba-tiba pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Situasi semakin parah setelah pasukan infanteri Quraisy Mekah menyerang dari depan. Pasukan muslim pun terjebak di kaki gunung Uhud. Di tengah kepanikan tersebut, para sahabat masih memikirkan keselamatan Nabi Muhammad. Beberapa di antara mereka menjadi perisai hidup demi keselamatan Nabi. Mereka gugur syahid dengan tubuh penuh anak panah. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Nabi Muhammad berhasil keluar dari kepungan tersebut. Bertempur tanpa koordinasi, pasukan muslim menderita korban yang cukup banyak. Salah satu korban tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi. Setelah bertempur beberapa saat lamanya, pasukan Quraisy memutuskan untuk mundur dan kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi mensolatkan dan memakamkan para sahabat yang gugur syahid di Gunung Uhud. Nabi sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah. Situasi kacau akibat kelalaian yang dilakukan oleh sebagian pasukan muslim berikan mereka pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kepatuhan pada perintah pemimpin dalam sebuah peperangan. Hari itu juga, pasukan muslim dan Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Berdasarkan pelajaran yang berharga dari Gunung Uhud, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersiap menghadapi peperangan berikutnya. Berikut ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari Perang Uhud. Nah, itulah kisah Perang Uhud. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripadanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari Perang Uhud dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.